Kali ini kita akan membahas tema mengenai konsumtivisme dalam cultural studies bersama saya Tri Utami Oktaviani. Nah, jika teman-teman mengingat pembahasan kita yang terakhir mengenai masyarakat satu dimensi, disinilah titik tolak budaya konsumtif atau konsumtivisme. Berakar dari pemikiran Marcuse atau dikenal sebagai Herbert Marcuse mengenai one-dimensional man atau manusia satu dimensi, budaya konsumtif lahir dari kebutuhan palsu. Ilmu pengetahuan dan teknologi modern mengendalikan manusia dalam merealisasikan kebahagiaan dan kebebasannya. Sedikit recalling ya mengenai masyarakat satu dimensi bahwa menurut Herbert Marcuse ini eh, ciri masyarakat modern itu adalah masyarakat yang berdimensi satu, di mana dimensi lainnya atau dimensi kedua yang hilang itu adalah perlawanan atau bentuk negasi. Pada masyarakat satu dimensi ini, manusia itu menerima begitu saja, lalu merasa mapan dengan realita yang sudah ada. Semisal jika negara atau kelompok tersebut dalam cengkraman kapitalis, ya mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Begitu juga dengan sosialis. Nah, begitu juga mungkin dengan demokrasi di negara kita dalam artian ya memang senyatanya ini ya beginilah konsep yang ideal, realita yang ideal itu seperti itu. Tidak tidak mencoba untuk mengkritisi atau melawan dalam artian mencari makna yang lebih esensial dalam kehidupan ini. Kata-kata kunci dalam konsumtivisme yang lahir dari pemikiran masyarakat satu dimensi yang teman-teman harus ingat bahwa masyarakat satu dimensi itu sebenarnya ada 5 ciri, yang ciri keempat itu adalah kebutuhan palsu. Nah, kebutuhan palsu inilah yang memang melahirkan budaya konsumtif yang seolah-olah memang manusia atau individu itu merasa membutuhkan sesuatu, padahal sebenarnya hal itu memang dalam kacamata produksi itu sengaja dibuat untuk memproduksi dan mengkomersialisasikan komoditas yang mereka buat, dan kita sebagai konsumer itu merasa, oh sepertinya saya memang membutuhkan barang ini gitu. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat mengenai konsumtivisme. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang kedua, itu produksi dan barang yang dikonsumsi. Yang ketiga, manipulasi kebutuhan. Dan yang keempat itu atas nama kebahagiaan dan kebebasan. Sebenarnya budaya konsumtif ini juga masuk dalam ranah kebebasan sebagai alat dominasi. Apa yang sudah kita bahas dalam materi-materi awal cultural studies ini adalah pendekatan cultural studies ini salah satunya untuk melihat realita bahwa ada alat-alat yang digunakan dalam hal mendominasi dari kelompok yang memiliki power atau yang memiliki kekuasaan dan kekuatan kepada kelompok yang memang tidak memiliki power gitu ya. Nah, jadi bermula dari ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Hukum teknologi itu seperti ekstensifikasi, otomatisasi, standarisasi, dan mekanisasi yang seharusnya memang membebaskan manusia dari kerja fisik, yang memang itu adalah hukum-hukum yang digunakan oleh teknologi atau mesin atau aplikasi gitu ya. Namun, malah menjadi prinsip yang mengatur manusia bahwa sekarang apa yang kita kerjakan itu tidak memiliki standarisasi atau apa tolak ukur manusia itu lah kalau bisa dibuat yang otomatis kenapa harus yang manual gitu kan. Itu kan sebenarnya pola-pola yang digunakan awal-awal adanya teknologi. Tetapi pada akhirnya itu juga diterapkan pada manusia. Nah, salah satu tuntutan teknologi adalah memproduksi barang sebanyak-banyaknya, apapun itu. Entah mungkin yang berkaitan dengan keseharian, entah itu yang berkaitan dengan makanan, kebutuhan pokok, atau bahkan hobi. Melimpahnya barang tentu akan mengakibatkan turunnya harga. Jadi logikanya adalah
teknologi yang dibuat ini kan semacam untuk memudahkan manusia untuk memproduksi apapun. Semisal mungkin dulu produksi kain batik yang tulis dengan esensi, makna dan citra nilai seninya yang sangat tinggi, sekarang sangat mudah dan sangat terjangkau untuk membeli baju-baju batik yang pabrikan. Di satu sisi, jika menggunakan kacamata cultural studies dengan pemanfaatan teknologi modern yang lebih kekinian, bahwa lah kita masih bisa sama-sama menggunakan baju batik tetapi dengan kemampuan yang dibuat oleh manusia, batik tulis dengan kemampuan batik yang hanya produksi pabrikan itu kan memang sangat berbeda. Melimpahnya barang tentu akan mengakibatkan turunnya harga. Otomatis ketika harga batik tulis yang benar-benar murni ada nilai seninya dan memang benar-benar kemampuan manusia personal yang melukis kain batik itu akan berbeda dengan harga yang ditujukan oleh baju-baju batik yang pabrikan. Mungkin kalau baju batik pabrikan, kemeja perempuan maupun laki-laki masih di kisaran 80.000, bahkan mungkin ada yang 50.000 dengan bahan kain yang seadanya dibandingkan dengan kain batik tulis yang harga per 2 meternya bisa di atas 500.000 gitu ya. Tapi manipulasi dan instrumentalisasi kebutuhan menampakkan masyarakat totaliter karena kontrol teknologi sampai ke dimensi psikis manusia. Artinya di sini sebenarnya kebutuhan manusia itu memang sengaja dimanipulasi entah dari sifat personal dan individu, makanya di sini saya menuliskan dimensi psikis manusia, atau dari sudut pandang si kapital yang memiliki produksi ini. Jadi entah melalui iklan, entah melalui citra-citra di media sosial bahwa oh kalian ini sebagai konsumen kami atau teman-teman lebih mengenalnya dengan target pasar kami itu sebenarnya memang membutuhkan alat ini. Oke, kalau misalnya tadi saya mencontohkan itu baju batik, bisa jadi eh, barang-barang yang lain, entah skincare, entah mungkin skin dalam game, atau mungkin ya hal-hal lainnya lah. Seolah-olah kita merasa memang, oh memang saya membutuhkan ini. Oh saya butuh sepatu yang baru untuk naik gunung karena sepatu yang biasa saya gunakan hanya untuk jalan-jalan apa sepatu casual. Saya nggak punya nih sepatu yang outdoor atau sepatu hiking. Kira-kira itu sebenarnya memang bermula dari atau teman-teman sekarang lebih mengenal juga dengan istilah eh, belanja yang impulsif gitu ya. Sebenarnya oh ketika saya melihat oh saya butuh nih. Nah, pas barang itu sudah dimiliki, rasa rasa keinginan dan rasa kebutuhan yang sebelum memiliki barang itu akan cenderung jauh sangat berbeda. Ketika barang itu memang sudah kalian miliki. Itu termasuk salah satu kebutuhan palsu yang dimaksudkan di sini. Begitu. Jadi atas nama kebebasan, ya kan sebenarnya manusia itu pada dasarnya bebas. Bebas dan berhak menentukan bagaimana tolak ukur kebahagiaan mereka. Apakah memang dengan memiliki barang-barang yang fancy thing, atau misalnya yang branded, atau yang ya memang saya membutuhkan alat ini. Kayaknya saya nggak butuh sekarang sih, tapi suatu saat saya akan butuh. Oh, saya belanja belanja ini walaupun saya tidak terlalu membutuhkan alat ini tapi kayaknya alat ini diskon nggak ada salahnya lah ketika saya beli gitu. Atas nama saya bebas untuk menentukan pilihan saya. Oh ini sebagai tolak ukur salah satu yang membuat saya bahagia. Kebebasan dan kebahagiaan itu dijadikan alat dominasi atau alat pengatur kekuasaan bagi mereka yang memproduksi. Seperti itu. Nah, setelah kita membahas budaya konsumtif, kita berpindah ke tema yang dikenalkan oleh Zhang Baudrillard mengenai hiperrealitas dan simulakra. Menurut Baudrillard, masyarakat modern itu sebenarnya memproduksi eh,
citra-citra memproduksi semacam kayak artifisial kenyataan yang memang itu ditampilkan. Hiperrealitas itu adalah lebih nyata dibanding kenyataan, bahkan tidak ada batas sebenarnya di sini. Tidak ada batas antara media dan realitas, dan juga tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan simulasi. Nah, sementara simulakra itu adalah kebudayaan pasca modern yang ditandai arus besar simulasi dan citra. Nah, di sini dalam simulakra ini kenyataan diproduksi secara artifisial yang sangat mirip gitu. Contohnya adalah hiperrealitas ini kalau konteksnya beberapa tahun lalu, bahkan ketika Zhang Baudrillah ini pun membicarakan tentang hiperrealitas itu, kalau konteksnya di sana adalah opera sabun. Tetapi kalau konteks teman-teman ini mungkin variety show atau uh, apa sih ya? Kok saya agak lupa. Reality show. Nah, reality show atau kalau sekarang yang sangat berkembang di media sosial itu adalah sosial eksperimen yang dikembangkan di media sosial. Mungkin sebut saja artistik gitu ya, yang suka bagi-bagi uang, tahu-tahu dikerjain di prank, itu bisa jadi. Atau dulu ada acara reality show, uang kaget, atau bedah rumah, atau misalnya apa lagi ya? Di sini semacam kayak eh, bukan memanipulasi. Kalau memanipulasi itu tadi budaya konsumtif ya. Semacam kayak mensimulasikan. Simulakra itu artinya simulasi. Jadi simulasi yang dibuat dengan citra-citra tertentu seolah-olah itu kenyataan. Nah, mungkin yang menarik ini hiperrealitas dan simulakra dalam keadaan kekinian itu adalah ketika beberapa waktu lalu ramai sekali acara atau video-video live TikTok soal mandi lumpur gitu kan. Mandi lumpur atau sekarang yang NPC yang Three Sister kalau nggak salah saya. Tapi maksudnya kita ambil contoh lah fenomena mandi lumpur. Mungkin sekarang kita memang sudah memiliki pengetahuan bahwa lah mandi lumpur itu bahkan ada organisasinya, bahkan diatur gitu. Tetapi beberapa waktu sebelum kita mengetahui bahwa mandi lumpur itu pada dasarnya sebenarnya gimmick, itu adalah praktik yang terjadi di dunia maya itu lebih membentuk kekuatan imajinasi dan mobilitas sosial dibanding di dunia nyata. Mungkin kalau teman-teman ketika makan, entah di warung pinggir jalan, angkringan, atau alis samu, atau di simpang 5 sana, ketika makan lalu ada pengamen, kalian masih merasa, wah kita aja sama-sama mahasiswa, sama-sama butuh uang, saya nggak bisa nih ngasih pengamen. Tetapi ketika melihat konten atau Instagram ads ada yang dengan orang yang memiliki keterbatasan, entah itu cacat fisik, tangannya hanya satu, atau tunanetra, dan lain-lain, atau yatim piatu, kalian merasa lebih memiliki empati dan simpati ketika itu dicitrakan di media sosial. Gitu kan. Ya walaupun sebenarnya ketika di dalam dunia nyata tetap aja teman-teman juga memiliki rasa yang sama. Tapi menurut Zhang Baudrillah ini, citra itu sebenarnya bahkan apalagi dengan visualisasi yang sangat dimanipulasi, sangat diatur sedemikian rupa, malah kadang-kadang lebih memiliki pesan yang diterima oleh penontonnya itu lebih mendalam dibanding realita. Itulah yang dimaksudkan dengan hiperrealitas. Jadi kita malah lebih kasihan dengan nenek-nenek yang mandi lumpur, kasihan nenek-neneknya, ini udah berapa jam dia live-nya, itu kan udah menggigil, udah sampai begini begitu. Tapi
kadang ketika kita lewat di depan kampus, ada mbah-mbah yang jualan kerupuk, atau ada mbah-mbah yang jualan bantal yang sangat besar digendong, kita masih biasa aja. Nah, menurut Zhang Bodrila, tidak ada perbedaan, bahkan sangat tipis perbedaan antara sesuatu yang nyata dengan sesuatu yang artifisial. Jadi menurut Baudrillard, keinginan untuk tampil terkenal dan viral di dunia media sosial itu sebenarnya tidak didasarkan oleh demokrasi, tetapi lebih kepada konstruksi identitas diri. Beberapa pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan mengenai subjektivitas dan identitas, bahwa identitas ini pun sebenarnya bagian dari diri kita, bagaimana citra kita terlihat oleh eksternal di luar diri kita. Sementara menurut Baudrillard, citra itu, kemenangan atas citra itu menjadi substansi yang apa yang kita citrakan itu bahkan lebih penting daripada apa yang kita tampilkan. Dalam artian gini, sebenarnya, oh, saya itu pengen dikenal sangat friendly, punya teman yang banyak ketika memang saya setiap hari memposting SUT selamat ulang tahun kepada teman-teman saya, dibanding dengan saya yang mengingat mereka eh, di tanggal ulang tahun mereka dan saya mengirimkan pesan personal via Japri aja gitu. Lebih mementingkan atas citra daripada isinya. Nah, menurut Baudrillard, dalam hiperrealitas dan simulakra, ia menyatakan bahwa hal-hal yang tidak nyata atau tiruan itu disimulasikan dan bahkan menggantikan aslinya. Jadi, eh, ketika sama-sama konsepnya pengemis, tetapi citra yang disampaikan oleh pengemis online, salah satunya itu mandi lumpur, itu malah lebih menggugat gitu, menggugat hati, menggugah ya, bukan menggugat, menggugah hati dibanding dengan pengamen-pengamen yang daring atau offline. Menurut Zhang Baudrillard, we live in a world where there is more and more information and less meaning. Jadi maksudnya, bahkan kita itu sekarang hidup dalam konteks yang informasi itu semakin banyak, terus-menerus bertambah gitu kan. Tapi maknanya itu juga semakin tidak ada. Jadi eh, sebenarnya dalam konteks masyarakat yang ada saat ini atau masyarakat postmodern ini, di sisi lain itu memang merangkul citra. Citra sebagai identitas, sebagai apa yang saya tampilkan hari ini, citra sebagai hiperrealitas dan simulakra, manipulasi, tetapi citra ini sebenarnya hanya bersifat kulit saja, bersifat permukaan dan tidak esensial, dan kadang-kadang hanya karena untuk mencitrakan sesuatu, perilaku itu didasarkan pada logika pasar, hanya mengikuti tren, tidak berdasarkan ini tuh sebenarnya value-nya apa, nilainya tuh apa. Dan hal ini juga masih berkaitan dengan budaya konsumtif, bahwa ketika hanya sebatas penguatan citra dan didasarkan dengan logika pasar, menjadi satu hal yang memperkuat kuasa pasar dalam menentukan tekstur dan pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Katanya memang kita yang bersifat otonomi atas diri sendiri,
perilakuku, hakku, kewajibanku maksudnya gitu ya. Tetapi secara tidak sadar, teman-teman itu memang, secara tidak sadar nih ya, teman-teman merasa bahwa, "Loh ini tuh kebebasanku." Padahal hal itu tuh tidak. Segala, eee, citra, apa yang memang akan kita tampilkan, apa yang akan kita sampaikan, "Oh kalau misalnya sekarang saya berperilaku kayak gini, mungkin nanti, rating saya akan jelek nih. Oh kalau misalnya saya akan berperilaku seperti ini, tampaknya saya tidak akan memiliki teman karena mereka menganggap saya nggak ikut tren atau cupu atau apa kuper gitu, kuper bahasa jadul banget kuper. Jadi ketika kita memang sebenarnya memang berusaha hanya memanipulasi, memoles citra yang hanya kulitnya saja tanpa mengerti makna, nilai, dan value, itu malah semakin gampang untuk disetir, untuk didominasi melalui dimanipulasi oleh pasar atau kapital. Nah, di sini hiperrealitas dan simulakra. Hilangnya batas antara realitas dan artifisial ini memang sangat sangat banyak ya sekarang. Di sangat dekat di televisi mungkin lambat laun sudah semakin ditinggalkan, tetapi maraknya media sosial itu semakin semakin masif. Bagaimana teman-teman bahkan tidak mengerti bahwa kalau misalnya pengen tahu sesuatu, itu sumber source-nya adalah kadang-kadang dari konten YouTube. Memang bagi konten-konten kreator yang sebenarnya mereka mengerti dengan niatan mengedukasi melalui sumber literatur atau sumber yang memang dapat dipercaya, itu kan menjadi hal-hal yang positif. Tetapi ketika hal itu terjadi oleh konten-konten kreator bahkan influencer yang memuat pesan berdasar hanya egonya saja, hanya opini yang tidak berdasar dan tidak sumber yang jelas, kadang-kadang teman-teman itu menganggap loh ini adalah sebuah kebenaran pengetahuan. Ini juga termasuk bahayanya hiperrealitas dan simulakra ketika teman-teman itu tidak ngeh atau bahkan tidak pernah tahu atau sekarang udah tahu tetapi merasa acuh. Lah ngapain sih gitu. Kembali lagi ke contoh konten mandi lumpur itu. Dampak dari adanya konten-konten yang berisi semacam kayak mandi lumpur itu memunculkan relativisme moral yang berarti atau hiperrealitas dari komunitas itu telah mencengkram atau telah merasuk pada sisi kehidupan individu. Jadi merasa kayak, oh kalau misalnya aku mandi lumpur dengan kayak gini, orang akan kasihan, jadi mereka ngirim donasi. Bahkan kalau teman-teman pernah mini riset sedikit melihat pemberitaan yang ada, berapa keuntungan yang mereka dapatkan untuk menjual kesedihan, untuk menarik empati dan simpati oleh penonton di media sosial. Akhirnya ini menjadi permasalahan etika, ini permasalahan moral gitu. Bukannya teknologi ini menjadikan manusia lebih baik gitu kan, tetapi sebenarnya teknologi ini bahkan termasuk ke media sosial itu menjadi salah satu indikator apa dan bagaimana yang kita lakukan hari ini dengan pilihan-pilihan yang ada. Dalam arti jika teman-teman merasa memang, ih ngapain sih aku tuh nonton-nontonin kayak gini, mending aku belajar. Ya nggak mesti sih, emang kerjaan mahasiswa tuh belajar doang. Ini kan self healing, ini kan hiburan, ini kan ini itu. Jadi semacam sebenarnya apa perhatian kalian yang kalian merasa memang loh nggak ada yang dirugikan kok ketika saya screen time atau scroll TikTok atau Instagram itu dengan durasi yang sangat lama
dan saya tidak ngapa-ngapain, toh yang rugi pun saya sendiri, kenapa mengatur? Di sisi lain, itu adalah itu menjadi corak manusia yang satu dimensi yang tunduk begitu saja, bukan berarti tidak berusaha untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat, tetapi bahkan kalian itu tidak bisa menentukan makna untuk kehidupan kalian sendiri jika teman-teman merasa ya nggak apa-apa kayak gini aja. Oke,